Dan saya mikir gini, Tuhan, ini anak saya kalau bisa Tuhan janganlah Tuhan gitu. Saya nego, Tuhan jangan, kasihanilah anak saya masih kecil, masih butuh papanya gitu ya. Dan saya juga masih butuh suami saya gitu. Soalnya kenapa? Saya singkat cerita, saya ini seorang ibu rumah tangga. Saya itu tidak punya keahlian apa-apa. Saya tidak punya keahlian apa-apa. Saya juga tidak bisa masak. Saya tidak bisa pintar apa-apa. Saya tidak punya skill apa-apa. Dan hidup saya tergantung sepenuhnya sama suami saya. Nama saya Lia, umur saya 38 tahun. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Berawal dari tahun 2007, saya berkenalan dengan calon suami saya yang bernama Ari. Kita berkenalan melalui waktu itu musimnya Facebook ya, Facebook awal-awal masih gencar-gencarnya. Saya kenal Ari, suami saya, melalui Facebook. Kebetulan teman saya dulu waktu teman sekerja dulu, itu kan teman saya bagian akunting. Kok ya namanya dunia itu sempit ya. Dia tuh saya kenalin sama Ari gitu. Kemudian dia jawab gini, teman saya, oh iya ini Ari toh, lo ini kan teman sekampusku. Lah pacarku ini satu geng sama ini loh, kenalanmu. Loh kok ya kenal gitu ya, puji Tuhan. Singkat cerita, kemudian si Ari ini ngajak saya kenalan, kemudian dia berkunjung ke kos saya. Singkat cerita, di situ kita berkenalan. Pada waktu awal kenalan, saya masih ingat itu, waktu awal kenalan kita waktu itu ke suatu mall di Surabaya. Dia pertama kesan yang saya dapat itu memang dia tuh orangnya murah senyum. Suami saya ini murah senyum, orangnya baik, ramah gitu. Tapi yang saya nggak sukanya, dia tuh orangnya cuek. Jadi pada waktu itu kita naik ke sebuah mall, saya masih ingat kita tuh naik sepeda motor. Nah waktu naik sepeda motor setelah parkir itu kan kita mau ke sebuah mall itu kan kita harus nyebrang dulu. Nah di situ saya terus terang aja, saya itu paling takutnya mau nyebrang. Di situ dia nggak diseberangin, dia jalan ngicir di depan saya jalan di belakangnya. Ya Tuhan, saya bilang, ya Tuhan, kenapa ya kok orang ini kok kayak gini gitu. Tapi sekali lagi Roh Kudus berkata dalam hati saya, ini calon suamimu. Pada waktu dia juga punya kelebihan uang waktu itu, saya masih ingat. Dia juga waktu itu handphone saya itu kan jadul. Saya masih ingat itu, pada waktu handphoneku jadul, dia bilang gini, saya masih ingat, waktu itu zamannya ada merek tertentu yang waktu itu masih booming ya. Dia bilang, kamu mau nggak? Dia waktu pacaran manggil yang gitu ya, sampai menikah juga manggil yang. Kamu mau nggak yang ini? Aku belikan handphone. Loh, kamu uangmu ada? Aku bilang gitu, uangmu ada Kak? Nanti uangmu habis, aku juga nggak enak kan sama orang tuamu, nanti dipikir aku yang istilahnya ngabisin uangmu. Nggak usah, uangmu kamu tabung aja. Aku bilang, enggak, aku ada uangnya, aku ada. Kamu mau tak aku belikan handphone gitu. Oke, singkat cerita aku dibelikan handphone baru sama dia. Oke. Nah, singkat cerita kami married tahun 2013 ya. Kami pacaran juga. Saya pacaran sama suami saya itu lama juga, 6 tahun. Jadi saya benar-benar ngerti sifatnya gimana. Jadi waktu married itu saya benar-benar puji Tuhan, saya dikasih seorang suami yang benar-benar tanggung jawab, yang sabar. Dia benar-benar orang yang supel, maksudnya orang yang nggak pelit ilmu. Banyak teman-temannya juga yang bilang seperti itu. Walaupun maaf ya, dia bisa dibilang dari keluarga kecukupan, tapi dia orangnya tidak sombong sama sekali. Dia mau merangkul semua orang, termasuk ya orang-orang, maksudnya di pinggir jalan. Kalau misalnya kita kan orang sombong atau enggak kan bisa tahu gitu dari pribadinya dia. Kalau dia tuh tidak gitu. Itu yang saya suka dari dia gitu. Dia orang yang murah senyum gitu. Nah, singkat cerita, waktu selama kita married itu saya hampir tidak pernah itu namanya bertengkar. Bertengkar itu bisa dihitung dengan jari. Sama sekali kita tidak pernah bertengkar. Ya itu tadi, karena memang komitmen kita dari awal pacaran itu
ya ini saya dan ini kamu gitu. Kita tidak ada yang ditutupi sifatnya, ini kejelekanku, ini kebaikanku gitu. Jadi kalau kamu bisa nerima ya sudah, monggo, kalau enggak ya sudah. Tapi kebetulan kita sama-sama klop ya, sama-sama klik sifatnya, kita sama-sama hobi traveling juga, kita sama-sama ya sudah. Tapi kemudian singkat cerita, setelah 2 tahun kita married, kita dikaruniai seorang anak. Nah, waktu dikaruniai seorang anak ini, saya bilang itu juga suatu mukjizat gitu ya. Ini suatu anak perjanjian. Karena apa? Saya masih ingat pada waktu itu rumah saya masih di Wates ya, belum pindah ke Kediri. Saya masih ingat itu. Waktu itu saya selalu tumpang tangan ke suami saya selalu tumpang tangan ke perut saya gitu. Tuhan berkati, sucikan, kuduskan gitu ya, supaya saya itu dapat bisa apa ya, dapat seorang bayi gitu. Saya kepingin ya Tuhan merasakan gimana sih rasanya seorang ibu pada waktu itu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya, "Nak, pada saat ulang tahun pernikahanmu tepat yang kedua tahun, di situ kamu akan menerima kado pernikahan dariku, yaitu kamu akan hamil," gitu. Dan saya puji Tuhan, saya amini. Dan waktu itu saya juga cerita sama suami saya, saya cerita gini, saya dapat suara Roh Kudus bahwa 2 tahun, tepat 2 tahun kita tuh punya aku hamil gitu. Dan singkat cerita, pada waktu itu bulan Oktober, suami saya itu kan dapat member suatu hotel gitu ya. Singkat cerita, suami saya tuh ditelepon, ini ada acara di Nusa Dua. Waktu itu Nusa Dua ada acara, kamu mau nggak datang? Waktu itu November, saya masih ingat tanggal 3 kurang lebih. Oke, suami saya mau ikut. Akhirnya kita tuh coba sekali itu kita naik mobil sendiri gitu. Tapi sebelumnya itu kita kan biasanya kalau ke Bali tuh suami saya tuh terus terang suka naik bis gitu. Dia tuh suka tour naik bis. Dia nggak mau naik plane, naik apa, dia nggak mau. Dia sukanya naik bis gitu. Jadi sebelum kita married itu, kita sudah beberapa kali itu kita ikut tuh naik bis gitu. Dia tuh suka traveling seperti itu. Nah, singkat cerita, pada waktu di Bali itu saya nggak sadar saya tuh hamil. Pada waktu itu saya tahunya gini, kenapa saya waktu di Bali itu kok gampang laparan gitu ya. Kemudian celana yang saya bawa itu biasanya cukup. Ini kok nggak cukup ya? Saya pakai ini kok sesek ya, ini kok sesek. Nah, koko saya ini hari ini suami saya bilang gini, kamu tuh terlalu banyak ngemil. Kamu tahu di Bali kamu tuh makan yang ngemil lagi. Mungkin kamu gendut ya. Nah, akhirnya singkat cerita kita pulang dari Bali itu. Kemudian waktu itu saya dapat kenalan waktu itu, memang dapat kenalan tukang pijat yang terkenal waktu itu, dan ada saudara kenalan gitu ya. Dia orangnya dari Lumajang, sempat dibawa ke Surabaya. Padahal waktu itu orangnya ini sangat terkenal, jadi sebetulnya dia nggak mau, tapi karena berhubung kenal sama saudara sama mama juga, akhirnya dia mau ke Surabaya waktu itu, ke rumah saudaranya sepupunya hari ini. Waktu itu dia bilang gini, saya sempat kaget waktu itu, "Loh, nih kamu ini sudah ngisi." Loh, saya kaget. Loh, ngisi gimana? Maaf, pada waktu itu saya lagi mens gitu, tapi memang mensnya keluarnya cuma sedikit gitu ya. Loh, kamu ini sudah ngisi. Waktu itu saya dicoba diraba gitu ya, perutnya. "Ini kamu sakit nggak?" "Saya di kanan sakit," ya bilang gitu. "Di kiri sakit nggak?" "Enggak." "Kamu sudah ngisi, coba kamu cek." Ternyata puji Tuhan, setelah pulang dari Surabaya, saya cek ke dokter langganan gitu ya, di Pare gitu, profesor. Dia bilang gini juga, "Oh ya, kamu sudah ngisi loh." Suami saya sempat shock di situ. Wow, dan ini posisinya di kanan, benar seperti yang dukun pijat itu bilang. Ini posisinya di kanan. Biasanya kalau di kanan itu anaknya itu laki gitu. Dan profesor itu bilang gini, "Anakmu ini 96% cowok dan 4%-nya cewek." Selang berapa saya lama hamil, waktu itu 7 bulan kalau nggak salah, Roh Kudus berkata begini kepada saya, "Kalau kamu dikasih anak cuma 1, kamu mau apa?" Di situ saya sempat cepat meletuk, saya pengen anak cowok gitu. Saya pengen anak cowok. Soalnya mertua saya kan juga pasti kepengen anak cowok. Saya pengen punya anak cowok aja gitu. Tapi coba kamu pikir lagi waktu itu. Saya pikir lagi. Ya sudah, akhirnya saya akhirnya nyoba. "Tuhan," saya jawab, "Tuhan, saya ingin punya anak cewek." Karena apa? Saya nggak boleh egois, karena suami saya itu kepingin sekali punya anak cewek waktu itu. Jadi saya nggak mau egois, "Tuhan, kalau memang saya cuma dikasih anak 1, saya mau cewek aja. Tapi terjadilah sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang terjadi." Singkat cerita, waktu 2016 anak saya lahir,
Dan ternyata bener ternyata anak saya cewek. Dan dokter profesor itu juga kaget, ini anaknya cewek. Dan dia juga pernah bilang, ini mujizat, sebetulnya saya belum pernah mengalami seperti ini. Prediksi saya hampir 95% itu benar. Tapi memang ada kemungkinan 4. Saya kan bilang ada kemungkinan 4%, saya masih ingat, ada kemungkinan 4% itu cewek, dan itu mujizat, saya bilang gitu. Wow, saya bilang itu. Dan suami saya waktu itu sangat terharu, dia sangat percaya gitu ya. Ini singkat cerita, itu kebahagiaan yang kami dapatkan ya. Kami dapatkan seorang anak cewek yang kemudian bertumbuh semakin dewasa ya. Kebetulan anak saya yang cewek ini mirip dengan papanya juga, selera makannya juga sama, kemudian sifat-sifatnya semua sama seperti papanya. Maaf, sampai tai lalat pun itu sama dengan papanya gitu ya. Singkat cerita, saya ingin berbagi cerita, inilah di titik terendah saya, di mana pada waktu pandemi itu kan pada tahun 2021, itu kan 2020 itu kan pandemi pertama pada waktu itu ya. Pada waktu pandemi pertama itu saya juga kehilangan seorang ayah. Dan itu Roh Kudus juga berbicara kepada saya pada tahun 2020. Setelah waktu itu, sebelum wisuda adik saya, itu Roh Kudus juga berkata begini kepada saya. Kamu beritahu sama papamu, waktu itu kita di hotel. Waktu itu kita sama-sama sama adik saya, kumpul sama-sama sama suami, sama anak gitu ya. Kamu beritahu sama papamu suruh bertobat. Karena waktu papamu cuma sampai akhir tahun. Dan saya waktu itu, saya nggak bilang sama papa saya waktu itu cuma bilang sama gini, Papa itu bertobat. Saya cuma bilang gitu, Papa itu harus rajin mencari Tuhan, baca Alkitab lebih sering, Pak. Saya coba bilang gitu aja. Itu singkat cerita, dan pada waktu dan akhirnya benar apa kata Roh Kudus yang dibilang sama saya, pertengahan malam itu, tepat pergantian 2019 tahun 2020, tepat jam 00 lebih 5 menit papa saya dipanggil pulang pada waktu itu. Tepat itu, kemudian 3 bulan setelahnya itu kan baru pandemi pertama. Singkat cerita, pada waktu 2021 itu setelah vaksin itu juga saya itu soalnya saya itu cuma punya firasat juga nggak enak pada waktu vaksin pertama itu. Saya bilang, kok kamu vaksin ini yakin nggak mau vaksin? Saya bilang pada waktu itu, apa mending nggak nunggu yang kedua aja, nunggu sama anak-anak yang lain, maksudnya sama pegawai-pegawai, tapi yang kedua aja, jangan yang ini. Nah, kenapa? Nggak tahu kenapa perasaanku kok nggak enak ya. Cuma pada waktu saya masih ingat, pada waktu itu tanggal 25 hari Jumat. Kita kan kalau waktu itu di Kediri yang diutamakan yang untuk menerima vaksin itu yang mempunyai toko, jadi corporate yang mempunyai pegawai-pegawai. Nah waktu itu adik ipar saya ditelepon sama dinas sosial waktu itu, disuruh ke suatu rumah sakit pemerintah gitu ya di sana. Nah waktu itu kita berangkat, sebelum berangkat saya doa di mobil sama suami saya. Kita doa kalau memang Tuhan mengizinkan kita vaksin, maka terjadilah lancar gitu ya. Tapi kalau memang tidak, berarti Tuhan menghendaki kamu vaksinnya ikut yang kedua. Ternyata benar, waktu kita datang ke sana, toko pada waktu itu sudah ditutup sama mertua saya. Waktu kita datang ke sana, ternyata itu kuotanya sudah habis. Padahal itu tokonya kita tuh sudah terdaftar gitu ya. Ternyata habis, gak bisa. Akhirnya dinas sosialnya kita telepon, dia memohon maaf. Akhirnya kita kembali gitu ya. Nah waktu kembali, saya itu perasaan saya sudah tidak enak gitu lah. Saya bilang sama waktu malamnya itu, saya bilang sama suami saya, kebetulan sorenya itu dia dapat lagi telepon dari dinas bahwa besoknya hari Sabtu itu kita dapat vaksin penjadwalan vaksin kembali, tapi di puskesmas gitu ya, puskesmas terdekat di dekat rumah saya. Tapi waktu malam itu perasaan saya sudah nggak enak. Saya bilang ini, ini kemarin kita sudah doa, nah Tuhan gagalkan. Saya bilang gitu. Ini gimana kalau vaksinnya itu kita tunda untuk vaksin kedua, biarkan adikmu sama pegawai aja yang ikut. Dia cuma bilang gini, saya masih ingat, kamu itu ngapain, kamu kok takut? Kita itu hidup itu sudah ada yang ngatur. Kalau memang kita waktunya sudah mati ya mati, kalau enggak ya enggak. Ngapain kamu takut? Kenapa kamu tuh kok parno? Kamu tuh terlalu banyak nonton YouTube yang nggak benar atau gimana? Dia bilang gitu. Kamu jangan terlalu percaya berita hoax waktu itu. Oke. Nah besoknya kita tuh vaksin ya. Setelah vaksin, singkat cerita, pada waktu vaksin, setelah vaksin, habis vaksin,
malamnya itu, besoknya itu langsung tenggorokan suami saya tuh nggak enak. Dia bilang, tenggorokanku kok gak enak ya. Saya bilang, coba kamu minum obat. Lah setelah 3 hari gak sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke dokter. Lah setelah dibawa ke dokter, di situ tuh baru dokter langganan kita baru tahu, loh ini apa namanya, ini kemungkinan sih mungkin ya, nggak tahu lagi, mungkin bisa kena gejala COVID atau gimana. Waktu itu saya nggak kepikiran, waktu itu ngecek oximeter ya, di oximeter, di tensi juga di oximeter, ternyata waktu itu saya masih ingat malam-malam ngecek itu oksigennya dia tuh 92 waktu itu. Saya waktu itu 92, saya pikir ini nyantai aja gitu ya. Tapi dokternya bilang, loh ini minim itu oksigennya itu manusia normal 95. Kalau sudah di bawah 95 itu nggak bisa, suamimu harus ngamar. Di situ saya shock. Loh ngamar, apa yang itu? Oke, ya dok, coba nanti saya tanya sama-sama tanya suami saya. Gimana kok kamu mau ngamar nggak? Kebetulan waktu itu ada yang kosong gitu, ada yang kosong malam itu. Kamu mau ngamar nggak? Dia bilang nggak mau, aku nggak mau ngamar gitu. Oke, jadi malamnya itu kita istirahat, kita minum obat dari dokter. Ternyata besoknya itu kita kan waktu itu kan kabarnya sempat pisah karena saya sama anak saya juga sakit. Dia waktu itu batuknya juga ngiklik, dia tidur di kamar depan sendirian. Nah besoknya dia itu pindah ke kamar saya, dia cerita, saya tadi malam nggak bisa tidur, dada saya itu sesek gitu. Kemudian kamu tes oksimu berapa? Oksi saya dicek tuh 87. Dia bilang gitu, oh 87, iya. Kepala saya itu pusing ya, pusing, lemas, dia tuh sampai lemas gitu ya, maksudnya sampai waktu itu kita memang ada rencana mau ke lab, mau cek gitu ya, mau cek paru-paru, kemudian waktu cek mau foto paru-paru, dia sudah nggak kuat. Lalu kebetulan saya dibantu sama adik ipar saya yang punya kenalan waktu itu, kita akhirnya masuk di sebuah rumah sakit ya, rumah sakit itu waktu itu diantar jam 3 sore waktu itu, diantar jam 3 sore kita ke rumah sakit, itu pun kita dapat, ya puji Tuhan ya, suami saya tuh dari awal sampai akhir itu Tuhan memudahkan. Jadi waktu masuk itu kita coba dapat di UGD, itu pun suami saya sudah dapat tempat tidur ya, padahal di luar itu masih banyak ada orang, maaf ya, itu sampai berdiri-diri atau sampai pakai kursi roda gitu ya, nggak ada tempat tidur. Dan puji Tuhan suami saya dapat tempat tidur walaupun itu di luar, dan baru dapat kamar itu jam 12 malam pada waktu itu. Kita sempat calling-callingan gitu, dan suami saya itu dijaga sama adik kandungnya dia gitu. Cuman adik kandungnya juga waktu itu juga sakit COVID sama, tapi dia nggak separah kita berdua gitu ya. Jadi singkat cerita, jam 12 malam itu suami saya bisa masuk kamar gitu, dapat kamar, puji Tuhan, dapat kamar ya, dapat kamar di situ ditangani gitu ya. Sempat pada waktu 2 hari pertama itu saya sempat callingan, video call juga sama anak saya. Di situ saya sudah punya feeling nggak enak, jadi saya sempat ngerekam gitu ya, setelah 3 hari suami saya itu ngamar gitu ya. Pada hari keempat, adik ipar saya telepon ke saya bilang gini, C, ini Koko harus masuk ICU. Dan karena memang kondisinya itu sebelum masuk ICU itu kan saturasinya tuh naik turun. Dan pada waktu itu oksigennya itu kan coba yang kecil dulu. Kecil nggak bisa, akhirnya ganti yang agak besar. Dan itu tetap sama gitu ya. Dan saya waktu itu sempat chat sama WA-an sama suami saya waktu itu. Saya tanya, kok gimana saturasimu? Setiap hari saya tanya, gimana saturasimu? Dia hanya jawab gini, puji Tuhan naik 98. Ya sempat turun 95, lalu sempat turun lagi 85. Saya cerita, waktu itu suami saya harus donor ya, istilahnya donor plasma darah kalau nggak salah ya, saya lupa. Dan itu juga nggak segampang ya nyari orang gitu ya. Dan puji Tuhan itu ya Tuhan memudahkan. Dan waktu detik hari itu juga suami saya butuh plasma darah. Besoknya itu bisa dapat. Dan waktu di PMI itu juga setelah dapat itu harus prosesnya juga lama katanya adik ipar saya. Tapi puji Tuhan, waktu pagi masuk, sore itu yang plasma darah itu yang harus diprosesnya bisa berhari-hari. Dalam waktu 1 hari itu sorenya bisa kelar dan bisa diproses ke suami saya. Maksudnya bisa dimasukkan ke dalam tubuh suami saya gitu. Tapi akhirnya singkat cerita, setelah 3 hari masuk ICU, Tuhan berkata lain. Jadi tepat pada tanggal 10
Itu jam setengah tujuh tepat itu suami saya sudah dipanggil. 4 hari sebelum suami saya nggak ada. Itu ada tanda-tanda yang aneh juga. Selama 2 hari, itu kebetulan anak saya sama pembantu saya itu juga sakit. Puji Tuhan, anak saya itu cuma sakit cuma 4 hari. Dan pembantu saya waktu itu juga sakit, padahal dia sudah tua, tapi dia itu masih kuat. Sedangkan saya pada waktu itu, posisinya saya lemas, saya tidak bisa ngapa-ngapain di kamar gitu. Saya benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain. Saya lemas, kondisi saya lemas. Untuk makan, jangankan untuk makan, untuk minum saya nggak bisa gitu ya. Untuk minum saya nggak bisa karena tenggorokan saya sakit banget. Jadi pada waktu itu saya minum tuh seperti kayak saya nelan duri gitu ya. Jadi saya tuh hanya bisa minum sama cuma makan pisang. Jadi selama sakit 1 bulan saya makannya coba itu aja. Roti itu aja nggak bisa masuk gitu ya, masuknya sedikit gitu ya. Dan puji Tuhannya pada waktu saya sakit itu, waktu sakit COVID ya, yang menguatkan saya itu ya karena apa? Karena dekat sama Tuhan. Jadi pada waktu saya sakit COVID itu, Tuhan di situ mengeplang saya. Tuhan di situ menegur saya. Gitu. Ini kamu ya, kamu sadar gitu. Kamu dikasih hidup sama Tuhan. Kita dikasih dasar kita kehidupan kita baru nafas. Kita dikasih nafas hidup aja kita bersyukur. Nah, kadang-kadang kita manusia, maaf ya, kadang-kadang kita kan bingung ya, misalnya kita mau kemana, bingung mau ganti pakai baju apa, mau pakai tas apa. Semua itu pada saat kita sakit, ibarat kita tuh istilahnya diambang pintu kematian, saya bilang gitu ya. Itu kita sudah tidak memikirkan ya Tuhan, semua apa benar ya, apa firman Tuhan katakan gitu. Apa yang kita dapatkan semua itu sia-sia, tidak ada yang di hadapan Tuhan. Maksudnya tidak ada apa yang selama ini kita kumpulkan itu hanya sebuah sampah. Benar seperti kata Paulus bilang, semua itu sampah di hadapan Tuhan, tidak ada yang berguna gitu ya, hanya semua ada sampah. Dan hanya selama hidup pada saat Tuhan itu menegur saya, selama kita hidup, apa yang akan kamu bawa pada saat kematian? Yaitu apa? Keimanan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana hidup kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Bagaimana kita menjaga mulut kita, perkataan kita. Dengan perkataan mulut kita itu juga bagaimana kita itu bisa membawa dampak, membawa impact kepada orang supaya orang itu bisa bertobat dengan melalui kehadiran kita, dengan melalui hidup kita, dengan orang melihat kita, orang itu bisa tahu bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu hidup di dalam kita. Gitu. Dan Tuhan Yesus pada saat saya sakit COVID itu menegur saya, dan benar-benar pada waktu saat itu saya tidak pernah saat teduh, dan pada waktu saat COVID itu saya benar-benar mencari Tuhan. Setiap pagi saya bangun mencari Tuhan, ikut saat teduh. Gitu. Itu ya, ikut saat teduh, dan setiap malam saya juga ikut pengajaran gitu, ada suatu pengajaran dari hamba Tuhan yang sangat luar biasa, dan di situ saya ulang-ulang saya ikuti, di situ firman Tuhan yang benar-benar menguatkan saya gitu ya, benar-benar menguatkan saya berusaha berkatakan iman, saya sembuh, tapi sekali lagi pada waktu itu Roh Kudus berkata gini, ini untuk suami saya ya. Jadi jauh-jauh sebelum hari Roh Kudus itu bilang bahwa suamimu ini memang gak lama lagi akan dipanggil gitu ya. Dan saya waktu itu sempat nego sama Tuhan nih. Sama Roh Kudus saya nego di dalam hati, Tuhan tolong kasihani anak saya. Anak saya itu masih kecil. Saya bilang itu doa. Anak saya masih kecil, Tuhan masih butuh papanya. Saya bilang gitu ya. Kemudian saya bilang gini. Saya bilang gini, Tuhan terjadilah padamu sesuai kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku, bukan kehendak-Mu yang terjadi. Karena aku percaya apapun yang terjadi Tuhan itu seturut kehendak-Mu. Karena aku percaya kunci maut itu ada di dalam tangan kuasa Yesus. Bahwa mungkin kuasa setan itu mungkin ya bisa membuat kita sakit, tapi kunci kerajaan maut itu yang megang tuh Tuhan. Kalau Tuhan memang mengizinkan waktunya gitu ya, waktunya cut gitu ya, kita sudah berusaha, tapi kalau Tuhan sudah menentukan kita cut, sudah waktunya selesai gitu ya. Tapi ya gitu, sekali lagi saya minta cuma gini, Tuhan kalau memang Engkau Tuhan memang mau memanggil suami saya bilang gitu, saya ingin Tuhan, saya sempat waktu itu ngomong sama Tuhan gini, saya ingin suami saya masuk surga, itu aja. Saya ingin suami saya masuk kerajaan surga gitu. Karena tiap malam yang saya doakan sama anak saya, kami
berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Itu keinginan kami, gitu. Jadi saya minta gini, Tuhan, saya pernah mengalami ya, saya cerita sedikit ya. Saya ini berasal dari keluarga broken home. Saya waktu itu papa mama saya berpisah dan saya tidak pernah dari kecil saya tidak pernah mengalami sama sekali kasih sayang seorang mama gitu ya. Seorang papa sebetulnya saya dapat cuma karena papa saya bekerja. Jadi saya tempat menerima kasih sayang dari engkong dan mak gitu ya. Dan itu luar biasa kasih sayang saya terima gitu ya. Dan saya mikir gini, Tuhan, ini anak saya kalau bisa Tuhan janganlah Tuhan gitu. Saya nego Tuhan, jangan kasihanilah anak saya masih kecil, masih butuh papanya gitu ya. Dan saya juga masih butuh suami saya gitu ya. Soalnya kenapa? Saya singkat cerita, saya ini seorang ibu rumah tangga. Saya itu tidak punya keahlian apa-apa. Saya tidak punya keahlian apa-apa. Saya juga tidak bisa masak. Saya tidak bisa pintar apa-apa. Saya tidak punya skill apa-apa. Dan hidup saya tergantung sepenuhnya sama suami saya, gitu ya. Dan singkat cerita pada waktu itu, ini dari waktu sebelum suami saya itu berangkat, waktu itu minggu sebelum suami saya itu berangkat ke rumah sakit, Roh Kudus itu berkata gini dalam hati saya, peluk suamimu untuk terakhir kali. Saya peluk gitu ya dari belakang ya, saya masih ingat. Kemudian waktu itu Roh Kudus bilang gini, minyai kamu, oleskan minyak pengurapan suamimu. Saya tahu, masuk Roh Kudus, saya tahu di situ, saya tahu, wah, pengurapan minyak itu artinya apa? Waktu itu saya berpikirnya gini, sebelum Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus diurapikan oleh Maria Magdalena dengan minyak waktu itu kan minyak narwastu. Saya bilang gitu, Tuhan, pada waktu itu tidak saya lakukan, saya tidak nurut atau Tuhan, saya nggak mau, saya tahu artinya ini apa, saya nggak mau, saya nggak siap gitu ya. Singkat cerita, dari perjalanan waktu masuk rumah sakit itu, saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan membentuk karakter saya dari situ ya. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan juga ya. Jadi sebelum suami saya meninggal, itu kurang lebih berapa hari, 4 hari sebelum suami saya meninggal kalau nggak salah, 2 hari itu anak saya itu tidak bisa tidur sama sekali. Saya nggak tahu kenapa. Jadi 2 hari 2 malam tuh anak saya itu tidak bisa tidur. Jadi dia tuh maaf ya, posisi tuh melek seperti orang itu nggak ngantuk, nggak ngerasain ngantuk sama sekali, tidak merasakan ngantuk sama sekali gitu ya. Saya di situ sempat saya tuh merasa, oh ya Tuhan, ya sudah, ini tandamu, saya bilang, ini tandamu Tuhan. Kalau memang, tapi nggak tahu di situ saya bisa kuat gitu. Sekali lagi, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja terhadap anak saya, terhadap keluarga kami, saya tidak bisa berjalan sejauh ini sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, pada waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan sudah waktunya suami saya memang sudah waktunya sampai umur 40 ya, waktu itu mau 41, waktu 40. Saya terima Tuhan, saya ikhlas, saya sudah mengikhlaskan, tapi saya minta Tuhan sesuai janjimu. Saya minta suami saya masuk kerajaan surga. Dan singkat cerita ya, jadi singkat cerita, pada waktu suami saya itu sudah nggak ada itu, saya nggak tahu kenapa ya, saya itu bisa kuat gitu loh. Sampai yang lihat teman saya itu ya, banyak yang lihat, bukan satu orang, banyak yang lihat bilang gini, ya kamu ini kok kuat ya, kamu ini kok strong ya, kamu suamimu nggak ada, ini kamu kok bisa kuat ya, kok maaf ya, biasanya kalau orang suami nggak ada tuh, maaf ya, biasanya kayak lebay atau apa, berbola yang sampai semaput, sampai saya tuh bisa tenang, seolah-olah saya tuh tidak merasakan apa-apa. Padahal karena apa? Saya tahu Roh Kudus itu telah menempa hati saya lewat itu. Jadi waktu proses rumah sakit itu hati saya berkecamuk gak karuannya, karena ya itu tadi. Jadi setelah suami saya nggak ada, saya sudah punya tameng gitu, karena Roh Kudus sebenarnya sudah bilang memang waktunya suamimu tuh sudah lewat gitu, umurnya sampai segitu. Dan waktu itu saya bisa menerima. Dan ini kesaksian saya, pada waktu suami saya nggak ada, siangnya saya membuat story gini, saya masih ingat itu, saya membuat story gini di Instagram saya, Tuhan terima kasih, apapun yang terjadi dalam hidupku,
saya perkatakan tetap Tuhan Yesus itu baik. Itu di instastory saya. Saya katakan di situ ada buktinya. Dan saya bilang, perkatakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya perkatakan Tuhan Yesus itu baik. Dan setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah buat kita semua. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah menaruh beban di pundak yang salah. Seperti firman Tuhan tidak akan menaruh suatu masalah, suatu proses hidup yang melebihi kekuatan kita. Dan itu yang saya amini ya, dan itu yang saya saya gumuli ya. Dan saya percaya, karena kalau bukan karena firman Tuhan, kalau bukan karena hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus, saya tidak bisa kuat. Dan pada waktu itu setelah suami saya tidak ada, singkat cerita, barang-barangnya kan dikembalikan lagi ke rumah. Saya disimpan situ, waktu itu tidak bilang sama anak saya. Di situ anak saya tuh merasa gelisah, tanya terus sama papa saya. Papa di mana? Papa di mana? Ya namanya kecil ya. Papa di mana? Apalagi anak saya tuh dekat sama papanya. Oh ya, saya cerita ya. Suami saya ini termasuk seorang yang family man ya. Dia tuh termasuk seorang ayah yang baik bagi anaknya. Saya merasa bersyukur, puji Tuhan, waktu anak saya masih kecil ya. Jadi anak saya tuh mengalami ada memori tersendiri dari papanya gitu. Jadi memang kita tuh punya punya standar jadi gini dulu sesibuk-sibuknya kita setiap 1 bulan sekali kita akan melakukan healing gitu ya. Entah healing itu ke luar kota atau kemana, pokoknya itu keluar kota yang untuk menghibur gitu ya, untuk menyenangkan anak. Jadi di situ saya merasa terberkati ya. Jadi anak saya itu ada memori tersendiri yang sampai sekarang dia itu masih ingat gitu ya, memori tersendiri. Dan saya puji Tuhan punya seorang suami yang dia itu seorang family man yang sayang sama keluarga, yang tidak gila kerja gitu ya. Maksudnya tidak terlalu gila kerja gitu, walaupun dia kerja dari pagi sampai pulang sampai jam 6, setengah 7 sampai rumah, tapi dia tuh walaupun capek-capek dia tuh masih ada waktu buat anaknya gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah barang-barangnya itu datang, anak saya juga sempat ngomong, "Loh Ma, ini barangnya Papa, kenapa kok dibawa pulang?" Saya sempat waktu itu sempat bohong sih sama anak saya. Saya bilang gini, "Oh iya, karena Papa itu kan masuk ICU, jadi barang-barangnya nggak boleh di sana, jadi harus dibawa pulang." Dan anehnya, waktu hari itu penguburannya, jadi waktu barang kembali itu kan mau dikubur langsung kan ya. Waktu dikubur langsung, itu anehnya paginya itu saya heran, anak saya itu bisa nyiapin makanan. Jadi makanan itu ditaruh kresek. Yang itu yang tahu bantu saya. Dimasukin kresek, di situ ditulis, "Pak, ini hadiah buat Michelle dari Papa. Semoga cepat sembuh ya." Kata-katanya seperti saya masih ingat. Lalu dimasukin situ. Ternyata Tuhan kan berkehendak lain. Waktu tanggal 10, waktu anak saya mau ngasihkan itu, ternyata Tuhan panggil pulang kan waktu itu. Tuhan panggil pulang. Akhirnya makanan itu sama pendeta suami saya tuh dibacain surat dari anak saya gitu ya, dibacain. Saya masih ingat kata-katanya waktu itu pendeta bilang, "Pak, ini hadiah dari Misra, semoga cepat sembuh ya." Tapi pendetanya bilang, "Papamu sudah sembuh, sekarang papamu ada di surga, tidak merasakan kesakitan lagi gitu ya." Saya puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan. Setelah berjalan lewat itu, memang saya tuh mengalami pergumulan tersendiri ya, untuk mau bilang sama anak saya. Saya sempat waktu itu sharing juga sama teman saya, kebetulan psikolog. Dia bilang, "Kamu harus bilang, kamu gimana pun kamu harus bilang sama anakmu." Tepat setelah setelah akhir itu Juli, awal Agustus baru saya berani. Saya menata hati saya dulu. Saya baru bilang sama anak saya itu dengan cara ya, saya bermain boneka. Saya bilang bahwa Papa itu sekarang, ini Papa kan dulu kan di sini, sekarang Papa di atas di surga sama Tuhan Yesus, dan bisa sama di sini sama Mama. Walaupun Papa sekarang sudah nggak ada, tapi Papa tetap ada di hati Michelle, dan Papa tetap melihat Michelle dari surga, dan Tuhan Yesus itu sayang sama Michelle. Waktu itu saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan, setelah saya ngomong seperti itu, puji Tuhan, anak saya itu tidak pernah tanya-tanya lagi tentang papanya.
Dan apa yang saya takutkan, apa yang saya pikirkan itu tidak. Puji Tuhan, anak saya itu damai sejahtera, mengalami damai sukacita, damai sejahtera, dan ceria seperti ceria seperti semula. Itu yang memberi kekuatan kepada saya. Tuhan, terima kasih. Doa-doaku Engkau jawab, Tuhan. Karena apa? Saya ingin anak saya itu mengalami damai sejahtera, sukacita yang tidak pernah hilang di hatinya gitu. Bapak-bapaknya sudah gak ada gitu ya. Dan bagi saya itu sangat berat ya, karena saya tergantung sama suami saya. Tiba-tiba Tuhan menarik begitu aja suami saya gitu ya. Makanya saya bilang di sini juga, mungkin orang yang mendengarkan kesaksian saya ini ya, seburuk-buruk apapun suamimu, seburuk apapun istrimu, hargailah dia selama dia masih hidup. Hargailah dia pada saat pada saat tidur, misalnya kita tidur sama-sama, janganlah kita bingung dengan HP sendiri-sendiri. Luangkan waktu bersama anak, bersama suamimu, bersama istrimu. Karena apa? Karena kita tidak tahu pada saat kita dipanggil, tiba-tiba yang biasanya kita sama-sama gitu ya, tiba-tiba hilang gitu aja, kan aneh kan gitu. Makanya tapi saya puji syukur sekali, saya puji syukur sama Tuhan, di mana sisa hidup suami saya dari awal pernikahan, dari awal pacaran sampai detik dia udah ada, itu saya mengalami memori yang termanis untuk suami saya, termasuk anak saya. Saya dan Michelle bisa survive sampai detik ini, sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami sungguh ada, masa depan kami indah bersama Tuhan. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku.